Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Arfani. Saya adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Pekalongan, yaitu di UIN. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing-sharing ya mengenai soal-soal pendidikan, ya, terutama di pendidikan sekolah dasar ya atau pendidikan anak dini. Eh, Tentunya di sekolah dasar itu sangat penting untuk diterapkan pendidikan spiritual. Karena pendidikan spiritual ini atau religiusitas itu lebih mengarah tidak hanya pada aspek kognitif saja, aspek pengetahuan saja, tapi juga mengarah pada aspek yang berada di dalam lubuk hati. Dan dalam pendidikan spiritual ini memiliki 3 elemen, yaitu antara pikiran, hati, dan tubuh. Ketiga elemen ini harus berinteraksi secara harmonis, secara ideal satu sama lain. Apabila sudah terpenuhi, maka nanti akan terbentuklah akhlak yang baik. Itulah pendidikan spiritual. Kemudian pendidikan spiritual itu berkaitan dengan pendidikan yang menekankan persoalan-persoalan value atau makna hidup, sehingga peserta didik nanti akan mampu menempatkan perilaku dan hidup dalam makna yang lebih luas. Keberadaan pendidikan spiritual ini sangat penting dalam Islam karena memiliki tujuan untuk membentengi umat dalam menghadapi dan memecahkan masalah persoalan makna dan nilai-nilai hidup, yaitu lebih cerdas dalam menempatkan perilaku dan hidup sesuai dengan konteks kehidupan yang sedang dihadapi. Kemudian nilai pendidikan spiritual bisa diaktualisasikan dalam bentuk tegur sapa, murah senyum, ramah, kemudian mampu menahan emosi, dan lain-lain. Itulah beberapa aktualisasi yang bisa dilakukan. Kemudian di dalam buku Handbook of Moral and Character Education menyatakan bahwa dalam perspektif perkembangan disiplin, anak didik perlu diberikan pengondisian suasana tentang pentingnya kedisiplinan, saling menyayangi, saling menghargai, dan bekerja sama ketika berada di dalam lingkungan sekolah, sehingga mereka dapat membangun sebuah cara pandang bahwa berkarakter baik dan memiliki kepedulian terhadap orang lain bukan hanya dikembangkan di dalam rumah atau keluarga saja, tetapi juga dimanapun mereka bersosialisasi, termasuk di sekolah. Kemudian beberapa kegiatan spiritual yang biasa dilakukan, yang bisa kita lakukan kepada anak-anak ini adalah salah satunya yaitu membiasakan dengan sholat berjamaah, kemudian sholat duha, kemudian puasa Senin dan Kamis, memberi dan menjawab salam, membuang sampah di tempat sampah, kemudian berpakaian rapi dan menutup aurat, datang tepat waktu, bersalaman dengan guru jika bertemu, dan merunduk ketika berjalan melewati guru. Kemudian berkata sopan dan makan dan minum sambil duduk dan menggunakan tangan kanan. Nah, perilaku-perilaku inilah yang nantinya akan membentuk kebiasaan anak menjadi lebih positif dengan memberikan contoh-contoh kegiatan yang nantinya akan membentuk karakter mereka menjadi karakter yang lebih beratitude. Kemudian pendidikan spiritual dan akhlak di sekolah memang sangat penting karena apa? Karena beberapa alasan yang sangat mendasar. Yaitu yang pertama adalah untuk pembentukan karakter sejak dini. Usia sekolah dasar merupakan masa kritis, di mana masa yaitu pembentukan karakter dan kepribadian itu lebih mudah. Kemudian anak-anak itu lebih mudah menyerap dan menginternalisasi nilai-nilai pada usia itu. Kemudian kebiasaan baik yang ditanamkan sejak dini nantinya akan tertanam kuat dan mempengaruhi perilakunya di masa depan nanti. Kemudian juga pentingnya spiritual ini juga dapat untuk memondasi moral dan etikanya. Tentu fondasi moral dan etika itu juga penting, yaitu untuk memberikan pemahaman tentang mana baik, mana buruk. Kemudian juga mengajarkan cara berperilaku yang tepat di dalam berbagai situasi. Selanjutnya yaitu perkembangan kecerdasan spiritual, yaitu membantu anak memahami makna dan tujuan hidupnya. Kemudian juga bisa mengembangkan kemampuan berempati dan kepedulian sosial. Itu yaitu untuk perkembangan kecerdasan spiritual.
Selanjutnya yaitu untuk pengendalian diri, yaitu kita sebagai guru harus memberikan ajaran cara bagaimana mengelola emosi dengan baik, kemudian melatih kesabaran dan toleransi, kemudian membangun disiplin diri dan membangun rasa tanggung jawab. Kemudian pemberian pendidikan spiritual ini juga mampu dalam mencegah perilaku negatif, yaitu membentengi anak dari berbagai pengaruh buruk yang ada di lingkungannya. Kemudian juga bisa memberikan filter terhadap informasi-informasi dari konten-konten yang negatif, apalagi di masa-masa teknologi sekarang. Kemudian juga bisa mencegah timbulnya perilaku yang menyimpang di masa depan seorang anak itu, karena sudah memiliki fondasi yang kuat dengan akhlak yang baik dan perilaku yang baik. Kemudian contoh-contoh implementasi pendidikan spiritual dan akhlak itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan menyisipkan nilai-nilai moral dalam setiap mata pembelajaran. Kemudian juga tidak hanya memberikan nilai-nilai, namun juga memberikan contoh yang konkret penerapan nilai-nilai itu di kehidupannya sehari-hari. Dan tidak hanya itu, pembiasaan itu juga harus dilakukan agar nantinya akan membentuk suatu karakter pada anak. Contohnya yaitu memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan doa. Kemudian membiasakan ucapan terima kasih dan maaf. Kemudian juga menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian guru juga harus memberikan teladan ya tentunya, tidak hanya memberikan arahan-arahan atau nasihat kepada peserta didik, namun juga harus menjadi teladan. Itu juga salah satu faktor yang penting, yaitu guru bisa berperan atau menunjukkan konsistensi antara perilaku dan tindakannya. Tidak hanya itu, guru juga perlu melakukan kerjasama dengan orang tua, yaitu agar menjalin komunikasi yang aktif dengan orang tua itu supaya memastikan keselarasan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dan di rumah. Apakah berbeda, apakah masih konsisten melakukan perilaku-perilaku yang baik. Itulah beberapa implementasi dan pentingnya pendidikan spiritual dan akhlak di sekolah dasar. Mungkin itu saja dari saya ya. Kesimpulannya adalah bahwa pendidikan spiritual dan akhlak ini seyogyanya harus diterapkan di seluruh sekolah dasar, karena untuk menumbuhkan rasa-rasa tanggung jawab, rasa disiplin, dan kemudian perilaku yang baik sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dari saya sekian. Apabila ada beberapa kata yang memang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.